teka-teki hilangnya minyak goreng menjadi mahal sudah mulai terbuka. Kejaksaan Agung menjadikan tersangka 4 orang langsung dipenjara. Salah satunya adalah orang elit di Kementerian Perdagangan. Layakkah mereka mendapat hukuman mati? Sebelumnya, Kejati DKI tidak berani mengangkat ini karena katanya ini bukan masalah korupsi, namun kepabianan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, semua pasti senang karena ada 4 orang tersangka dalam proses minyak goreng. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai pengelola negara, sebagian sebagai orang pengusaha yang menyalahgunakan kewenangannya. Ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya kita fokuskan pada satu tema meskipun nanti kita sambung dan kita analisa dengan mengambil sebuah buku sosiologi hukum supaya kita lebih enak. Pertama, kita membaca di Tempo dulu. Komut Wilmar CS tersangka kasus minyak goreng. Kejaksaan, ada pemufakatan jahat. Ini menunjukkan memang ada sebuah pemufakatan jahat pada waktu langka minyak goreng dan mahalnya kemarin. Kemudian di CNN Indonesia, Kejaksaan Agung pakai pasal hukuman mati di kasus korupsi minyak sawit. Wah, ini sudah ada kejelasan atau ada indikasi dah pakai pasal hukuman mati. Wah, ngeri juga ini. Kemudian di Detik News sempat sebut bukan korupsi, Kejati DKI usut kasus ekspor minyak goreng lagi. Jadi di sini diceritakan kemarin sempat dikatakan itu adalah masalah kepabianan, bukan masalah korupsi. Tapi selanjutnya di proses lagi, nggak tahu nanti apa penyebabnya, mengapa diproses lagi, pasti ada. Kemudian di Detik lagi, bisakah tersangka korupsi ekspor minyak goreng dituntut hukuman mati? Ya jangan hanya dituntut, dihukum mati. Nah, dalam bahasanya pesan selanjutnya dari media ini, judul ini adalah kalau bisa ya dihukum mati betulan, bukan hanya dituntut. Di sindonews.com, korupsi minyak goreng, Jaksa Agung perintahkan jerat korporasi. Nah, ini tidak personal lagi, tapi kelembagaan. Apakah lembaga pemerintah atau korporasi swasta yang menjadikan orang seluruh Indonesia ini kacau balau kemarin. Dan terakhir di FIFA, dugaan korupsi minyak goreng, rugi DPR, Mendak harus diperiksa. Ini agak dari sisi yang berbeda. Ayo pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik News. Meskipun sebetulnya berhubungan ya. Bisakah tersangka korupsi ekspor minyak goreng dituntut hukuman mati? Pertanyaan yang sangat besar. Fenomena kelangkaan minyak goreng dibongkar. Kejaksaan Agung Kejagung perihal adanya kong kali kong perizinan ekspor CPO, crude palm oil alias bahan baku minyak goreng dari jeratan pasal pada para tersangka. Adakah kemungkinan penerapan hukuman mati? Pada Selasa kemarin Jaksa Agung sudah memprosesnya. Total ada 4 orang. 1. Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dirjen W Kemendak. 2. Master Parulian
Tumanggor selaku Komisaris PT Bimart Nabati Indonesia. Ketiga, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Dan yang keempat adalah Bikar Tagor Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas. Kalau kita lanjutkan di CNN, kasus tersebut diselidiki oleh jaksa usai fenomena kelangkaan minyak goreng, dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kata Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Suparti kepada wartawan. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman pidana dari pasal ini adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun, atau ada pula ancaman hukuman denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ada juga ini kalau begitu. Di pasal 12 juga ngeri, banyak pasal yang akan bisa digunakan untuk itu. Pecinta masa depan negeri, itulah berita tentang 4 orang yang sudah jadi tersangka, yang sudah melakukan pemufakatan jahat di dalam proses bagaimana mereka berbisnis. Ya pasti, tidak mungkin sebuah bisnis itu bisa berjalan lancar kalau tidak ada orang-orang yang nakal. Ya sebetulnya tidak juga sih, tetapi maksudnya bahwa sebuah perbuatan jahat itu pasti ada orang-orang di dalamnya di semua hal. Ada tadi sebagai dirjen, ada sebagai komisaris utama, ada macam-macam tadi. Itu menunjukkan bahwa memang ini orang-orang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sudah dibayar oleh negara, dirjen, tapi masih aja dia melaksanakan korupsi. Pecinta masa depan negeri, tetapi mungkin kalian juga bertanya, kok baru ya? Padahal kasusnya kan sudah beberapa bulan yang lalu, kok baru bisa dijerat? Kok itu pun juga masih ada kemungkinan mungkinkah ini dihukum seumur hidup atau bahkan hukuman yang sangat berat tadi, dalam bahasanya Detik, yaitu apakah dia bisa dituntut hukuman mati. Jadi mungkin iya, mungkin tidak, tetapi kalau melihat dari jawaban tadi bisa. Pecinta masa depan negeri, hanya kalau kita ngomong struktur proses penegakan hukum di Indonesia, keberadaan jaksa agung, jaksa lah, itu memang sedikit ada permasalahan. Kalau misalkan kalian membaca buku sosiologi hukum ini, di halaman 293 itu dikatakan, dalam hal misalkan jaksa sebagai penegak hukum, ya kita paham jaksa itu adalah salah satu penegak hukum. Namun di dalam situ dituliskan bahwa keberadaan jaksa, kejaksaan itu satu, seluruhnya satu. Dan karakter yang menyebabkan bagi rawan penyalahgunaan kekuasaan adalah abuse of power. Maksudnya gini, kejaksaan di level pusat, maksudnya Kejaksaan Agung, di level provinsi Kejati, kemudian di level daerah, itu adalah satu. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa intervensi pimpinan pun hingga presiden amat sangat terbuka. Jaksa tak punya otoritas menentukan jalannya perkara. Namun, kecuali sang jaksa menggunakan hukum atau melaksanakan hukum progresif. Pecinta masa depan negeri,
itu adalah keberadaan jaksa yang saya ceritakan di detik tadi kan juga diceritakan bahwa di Kejati DKI, Kejaksaan Kejati DKI itu kan sempat diusut dan katanya ini bukan korupsi, ini hanya masalah kepabianan saja, ini hanyalah sangat sederhana, tapi nggak tahunya ada semangat lagi untuk diperiksa lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa hal ini kok diperiksa lagi? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang pada waktu pertama yang ditemukan ada terkait dengan indikasi kepabianan saja. Sehingga kemudian sekarang ada alat bukti untuk mengarah kepada korupsi yang mengarah kepada dalam bahasa Undang-Undang Tipikor tadi membuat kaya orang lain, mengkayakan orang lain. Atau mungkin ada intervensi, apakah atasannya atau yang lain. Intinya kemudian diungkit lagi kasus di Kejaksaan Tinggi DKI. Atau mungkin baru ada sebuah laporan dan diproses. Minimal ada 3 kemungkinan itu sehingga sekarang selanjutnya muncul. Tetapi memang ada perbedaan sih antara Kejaksaan Tinggi yang kemudian berbeda dengan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tadi. Tetapi sebetulnya substansi permasalahannya sama tentang kelangkaan minyak goreng, hilangnya minyak goreng, dan mahalnya minyak goreng. Substansi permasalahannya sama. Pecinta masa depan negeri, sehingga dalam bahasa sosiologi hukum penegakan realitas dan nilai moralitas hukum ini, maka kalau Jaksa Agung mampu menampilkan hukum progresif, maka hal itu akan bisa selesai. Semoga saja Kejagung ST Burhanuddin menampilkan hukum progresif. Dia tidak peduli terhadap misalkan yang memerintahkan untuk melanjutkan atau menghentikan, tapi selama itu adalah berkaitan dengan permasalahan rakyat, maka harus ditegakkan. Bahkan pasal 2 tadi, Undang-Undang Tipikor, itu bisa diberlakukan ketika salah satunya misalkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Itu menurut saya, maksudnya hukum progresif itu sangat bagus. Meskipun memang di satu sisi hukuman mati pasti teman-teman hak asasi manusia pasti menolaknya. Semuanya pasti akan berpikir, ini kan dalam suasana pandemi atau pasca pandemi. Semua masih bingung, nggak taunya ada yang mempermainkan tentang minyak goreng. Apalagi dalam suasana masuk Ramadan atau menghadapi Idul Fitri. Pecinta masa depan negeri, itulah orang-orang yang jahat terhadap negeri ini. Kalau menurut kalian, seandainya kalian ketemu dengan mereka, pasti ini gimana sih ini Pak Dirjen Daglu Kemendak, Pak Indrasari Wisnu Wardana, Martin Parutan Tumanggun, kemudian Stanley M.A. dan Pikali Tagore Sitanggang, ini kok kurang aja, kurang apa mereka itu? Padahal mereka itu kalau ngomong berbicara dirjen, pasti gajinya sudah sangat banyak di negeri ini. Tapi kan realitasnya memang semua orang di hadapan hukum itu sama. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Dan dalam prosesnya semuanya harus mendasarkan azas praduga tak bersalah. Namun dalam kasus minyak goreng ini, anak kecil pun tahu bahwa anak kecil pun tahu bahwa mereka memainkan atau ada orang yang memainkan mengapa minyak goreng langka dan mengapa minyak goreng menjadi mahal. Yang menjadi korban adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini tidak diberi hukuman yang luar biasa, hukuman mati taruhlah begitu, atau hukuman seumur hidup ataupun yang lain yang berat, maka ini akan diulang lagi. Kita melihat beberapa tindak pidana korupsi yang telah terjadi, meskipun yang ditangani KPK pun ada sebagian yang mereka masih mengulangi lagi. Nah,
kalau mereka dihukum mati, maka pertama, dia akan selesai, tidak akan mengulang lagi. Kedua, orang lain yang akan melakukan, maksudnya pejabat atau yang ada hubungannya dengan pejabat, maka dia berpikir ketika melakukan korupsi atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi itu. Dan selanjutnya, ini merupakan di satu sisi kebanggaan bagi kita, mereka tertangkap, diproses, tetapi di sisi yang lain ketika sampai hukuman mati memang kalian pasti berpikir kok kasihan dia. Semuanya demi kebaikan rakyat, demi kebaikan. Sosiologi hukum sebagai jawaban terhadap orang-orang ini, yaitu perlu ada pembelajaran supaya tidak terulang dalam suasana pandemi COVID yang satunya pengen memperpanjang sebuah jabatan, di sini malah dia bermain-main terkait dengan keuangan negara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.